Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauja Firdaus Deulhaq dengan NIM 231713007. Saya di sini akan membaca sebuah bacaan tentang sejarah singkat sains. Hakikat dan perkembangan sains. Pertama-tama kita perlu menjelaskan apa arti sains. Di kosakata Arab Islam, kata untuk sains adalah ilm, sama dengan digunakan untuk pengetahuan. Ilm mencakup segala bentuk pengetahuan, termasuk pengetahuan yang diwahyukan kitab suci, pengetahuan keagamaan yang dibangun dari kitab suci, hadis Nabi, pendapat ulama, dan seterusnya. Ilmu juga mencakup ilmu sosial dan humaniora, misalnya sejarah. Namun, ketika kata sains digunakan, yang dimaksud biasanya adalah ilmu alam. Upaya kita mengerti alam dan jagat raya, serta penjabaran dan penjelasan mengapa bagaimana benda-benda bekerja seperti begini atau begitu. Upaya mengerti cara kerja dunia sekeliling kita sudah ada sejak awal keberadaban manusia. Sejak zaman dahulu, berdasarkan apa yang kita ketahui dari lukisan di gua dan batu, kulit dan tulang hewan, dan bukti lain, manusia selalu kagum dengan gejala alam, terutama kejadian di langit, perubahan fase bulan dan meteor, komet, dan lain-lain. Manusia juga memperhatikan keteraturan di alam. Matahari terbit dan terbenam tiap 24 jam, bulan menjalani siklus selama 1 bulan, bintang dan rasi bintang muncul pada musim tertentu secara berulang, dan lain-lain. Selama ribuan tahun, manusia telah bertanya-tanya mengenai gejala alam. Jadi, bolehlah dikatakan bahwa ilmu alam sudah ada sejak awal keberadaan manusia. Bersama kemajuan pemikiran manusia, kita jadi mengerti bahwa penjelasan atas gejala alam mesti diatur oleh sejumlah kaidah dan tata cara. Orang tak bisa sekedar menyatakan suatu penjelasan tak peduli berapapun berilmu atau berwenang dia. Harus ada bukti dan alasan untuk penjelasan itu. Memang dalam pemahaman terkini mengenai cara sains bergerak maju, orang mesti mengajukan cara untuk menguji, memastikan, dan penyataan cara agar orang lain bisa mengecek kebenaran pernyataan itu. Prinsip itu bernama falsifiabilitas. Diajukan filsuf sains asal Austria Karl Popper pada tahun 1930-an. Sekarang, sains alam bisa didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan mengenai dunia yang bermetode ketat, empiris, atau didasarkan pengamatan dan percobaan, dan objektif atau tidak bergantung kepada siapapun yang melakukan percobaan, pengamatan, perhitungan, atau simulasi. Sains juga sudah mengalami perubahan selama beberapa abad terakhir. Sains mengalami revolusi sains dan menjadi modern. Saya akan menjelaskan nanti bagaimana sains modern secara mendasar berbeda dengan sains kuno atau primitif. Contoh, perhatikan bahwa saintis itu kata baru, pertama kali diciptakan oleh William Whewell pada abad ke-19. Sebelumnya, orang yang meneliti alam dengan cara sains disebut filsuf alam. Maka kita perlu mempelajari perkembangan sains sampai mencapai bentuk modernnya, serta sebagaimana mengapa sains mendapatkan penolakan dan sanggahan dari beberapa orang. Suatu pernyataan terkait kasus dibahas sebelum saya menjadikan sejarah singkat sains. Apakah sains mengalami kemajuan terus-menerus, berangsur-angsur, atau apakah sains melompat-lompat melalui penemuan-penemuan besar yang mengubah sekumpulan pengetahuan yang ada? Sejak lama, bahkan sampai pertengahan abad ke-20, sains dipandang mengalami kemajuan perlahan. Selangkah demi selangkah, selapis demi selapis, namun Thomas Kuhn, ahli sejarah dan filsafat sains abad ke-20, mengunjang keadaan ketika dalam bukunya The Structure of Scientific Revolutions, dia mengajukan pandangan bahwa sains mengalami periode sains normal, ketika ada paradigma dominan yang dipakai semua orang untuk bekerja. Tapi kemudian, kemunculan dan penumpukan keanehan kadang memaksa perombakan serius paradigma dominan atau di suatu bidang sehingga menjadi revolusi. Paradigma baru menggantikan paradigma lama. Jadi kita bisa bilang bahwa sains secara umum maju perlahan-lahan, tapi kadang melompat. Grafik di bawah menggambarkan secara kasar bagaimana menjelaskan kemajuan sains kebenarannya. Lalu,
Sains kuno atau abad ketiga sebelum Masehi, abad ke-6 Masehi. Para ahli sejarah memberitahu bahwa catatan gejala alam dan kegiatan sosial berbagai bangsa di bumi menunjukkan beberapa kecenderungan umum yang menarik. Pertama, pengetahuan geometri dasar dan canggih tampak cepat muncul. Teorema Pitagoras atau kuadrat panjang sisi miring segitiga siku-siku sama dengan hasil penjumlahan kuadrat panjang dua sisi lainnya. Diketahui dan digunakan sejumlah budaya dan peradaban dari Asia dan Timur Tengah sampai Eropa. Kedua, astronomi. Karena alasan kejelas adalah sains kebetulan pertama yang muncul di semua tempat dari Tiongkok sampai Amerika, sampai memang penampilan keteraturan tekanan, keindahan dan kemegahan setiap siang dan malam mengundang suatu bentuk pemahaman dan penjelasan atau penafsiran. Ketiga, sains secara umum dan astronomi secara khusus hampir selalu berkaitan dengan agama. Manusia selalu percaya bahwa gejala alam dan jagat adalah tanda-tanda bagi kita dari atas, dan bahwa kita mesti berhubungan penjabaran sains atas segala apapun dan maknanya. Hubungan akraban dan antara sains dan agama sebenarnya berguna, karena gejala alam atau jagat berkaitan dengan ritual agama yang kemudian diatur dan pada gilirannya mendorong pertumbuhan astronomi dan astrologi yang membutuhkan matematika yang makin lama makin canggih. Peradaban Mesir dan zaman Fir'aun membuat kemajuan besar dalam matematika, astronomi, dan kedokteran. Geometri awalnya diperlukan untuk mengukur tanah, terutama karena banjir Sungai Nil yang sering menghapus batas tanah milik orang. Geometri makin penting dalam proyek-proyek pembangunan besar selama berabad-abad, misalnya piramida dan kuil. Mesir juga dikenal dengan menguasai alkimia dan pengobatan dengan ramuan dan teknik pembuatan mumi. Semuanya mendorong penelitian dan kemajuan beberapa aspek sains alam. Peradaban lain yang banyak menyumbang kemajuan sains adalah peradaban Sumeria atau Babilonia di Mesopotamia atau Irak. Sejak sekitar 3500 sebelum Masehi, bangsa Sumeria membuat catatan penting pengamatan astronomi di ribuan lempeng tanah liat. Pengetahuan dan penerapan teorema Pitagoras bisa ditemukan di catatan dari sekitar 1800 sebelum Masehi. Orang Babilonia juga ahli astronomi, membuat kalender matahari atau Syamsiah dan bulan atau Komariah, serta tabel daur untuk memperkirakan kemunculan bulan, planet, dan gerhana. Di Yunani, sains muncul bercampur filsafat sejak sekitar abad ke-6 atau ke-7 sebelum Masehi. Thales atau pada tahun 640 hingga 540 sebelum Masehi sering disebut sebagai bapak sains. Dia mencoba menjelaskan sains yang menyeluruh untuk semua gejala alam yang diamati. Dia percaya segala hal dapat dihubungkan ke air dalam 3 wujud, cair, padat, dan gas. Contohnya, gempa disebabkan oleh guncangan air tempat daratan mengembang. Thales juga mempercaya bahwa gejala alam mewakili kehendak ilahi yang mengarahkan segala tujuan tertentu. Sesudahnya, filsuf atau saintis Yunani mendasarkan pandangan dalam teori mereka mengenai alam kepada 2 kaidah penting. A. Alam semesta itu teratur, kata Yunani kosmos atau alam semesta itu berarti teratur. B. Dunia bisa dimengerti dengan cara rasional, makanya filsafat berkembang. Gagasan penting lain muncul di filsafat Yunani, teologi, bahwa benda-benda bergerak menuju suatu tujuan karena kecenderungan sifat mereka yang ditetapkan ilahi. Kita akan lihat bahwa sains modern menolak teologi serta hanya mempertahankan kaidah keteraturan dan cara penemuan rasional. Suatu konsep penting memuncul di antara filsuf dan ahli alam Yunani adalah atom, dari atomos, berarti tak bisa dibagi, mewakili bagian terkecil unsur apapun pada abad ke-5 sebelum Masehi. Leucippus memperkenalkan gagasan tersebut. Gagasan atom kemudian diterima dan diperluas. Dekomunitos atau kira-kira 460 hingga 370 sebelum Masehi, di mana argumen Yunani untuk menunjukkan bumi itu bulat. 1. Kapal yang bergerak ke arah cakrawala cenderung lenyap dari pandangan secara mendadak, tidak pelan-pelan menyiratkan permukaan bumi itu melengkung. 2. Para pelancong zaman dulu sudah memperhatikan bahwa ketika mereka berpergian ke selatan atau Mesir,
di posisi bintang-bintang, dan rasi bintang banyak berubah banyak, dan malah bisa melihat rasi-rasi bintang baru yang tak dapat dilihat di utara. Penjelasannya didukung oleh geometri sederhana adalah bumi mesti berbentuk bulat. 3. Aristoteles mengamati bahwa bayangan bumi terlihat di bulan ketika gerhana bulan jelas menunjukkan bentuknya bulat. Aristoteles berhujah bahwa menurut fisika, karena zat padat berat cenderung bergerak menuju pusat bumi atau gravitasi versi dia, maka bumi mesti berbentuk dirinya menjadi bola. 5. Bola dianggap bentuk paling sempurna, jadi bumi mesti berbentuk bola. Bangsa Yunani juga mengembangkan geometri dan astronomi, mengajukan argumen kuat, menyatakan bumi itu bulat sejak abad ke-6 sebelum Masehi, menghasilkan model geometris yang terkenal dan tetap dominan selama hampir 2000 tahun, termasuk peradaban Islam. Namun perlu diperhatikan juga bahwa Aristarchus dari Samos ialah orang pertama mengajukan model heliostensis tata surya, menempatkan matahari di tengah, tapi diabaikan hampir semua ahli astronomi sampai abad ke-16. Pencapaian lainnya mencakup perhitungan akurat keliling bumi oleh ahli geometris Eratosthenes dan pembuatan katalog bintang pertama oleh Hippasos kira-kira 190 hingga 120 sebelum Masehi. Plato dan Aristoteles selain banyak berkontribusi untuk filsafat, juga memajukan metodologi penelitian sains dengan membahas keunggulan dan keabsahan penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif adalah alur pemikiran logis langkah demi langkah yang berawal dari prinsip umum atau hipotesis sampai ke kesimpulan yang berasal dari asumsi awal. Itu biasanya dilakukan di filsafat dan matematika. Jika titik awal benar, maka kesimpulannya akan benar jika dedukasi dilakukan menurut aturan logika yang benar. Di sisi lain, penalaran induktif berawal dengan pengamatan lalu pembuatan aturan umum dan hukum berdasarkan pola yang diamati. Itu cara sains biasanya bekerja, dan setidaknya bermula pengamatan dan pola pengarahan ke pengajuan hipotesis atau hukum yang menjadi sumber kesimpulan, lalu diuji untuk memeriksa apakah usul hipotesis dan hukumnya tepat. Aristoteles juga memberi banyak sumbangan penting dalam sains, terutama astronomi atau kosmologi dan biologi. Pengajuan teori mengenai langit juga tentang sebab akibat biologis dan keanekaragaman hayati. Dia juga banyak mengamati tumbuhan dan hewan, menggolongkan ratusan jenis hewan, dan membedah lusinan hewan. Maka Aristoteles merupakan contoh filsuf saintis yang meneliti dan memberi sumbangan besar ke banyak topik. Di bidang kedokteran, Hippocrates kira-kira 460 hingga 370 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai Sumpah Hippocrates sampai sekarang masih diucapkan dokter dan pekerja medis lain, mampu menjabarkan banyak penyakit dan kondisi medis. Dokter Yunani tersebut dikenal dengan Galenos atau 120-nya kira-kira 200 Masehi, mengembangkan teori mengenai tubuh atau cara kerja organ tubuh, melakukan sejumlah operasi bedah canggih termasuk di mata dan otak. Alexandria atau Mesir yang dipengaruhi oleh Yunani, ahli matematika Euclides kira-kira 325 sampai 265 sebelum Masehi, yang sering disebut bapak geometri, memberi metodologi yang mantap untuk matematika berdasarkan aksioma dan teorema. Aksioma adalah asumsi awal yang dipercaya benar tapi tidak dibuktikan. Namun teorema adalah pernyataan yang bisa dibuktikan berawal dari aksioma serta menggunakan aturan metodologi teorika elemen, dan karya Euclides dianggap salah satu buku terhebat yang pernah ditulis dan masih digunakan hingga sekarang. Juga di Mesir, Archimedes memberi sumbangan penting bagi matematika, tapi lebih dikenal dengan ahli fisika, dengan karyanya mengenai cairan atau daya apung dan statika kaidah dasar tuas. Tidak banyak yang tahu bahwa peradaban India juga memberikan sumbangan besar ke matematika dan sains. Peradaban India punya sejarah panjang dari 400 sebelum Masehi hingga lembah sungai Sindhu, di mana telah ditemukan sisa-sisa bangunan kuno. Konstruksinya menunjukkan pengetahuan matematika dan statistika sampai abad ke-15 Masehi. Ketika Nilakama Somayaji, ahli matematika dan astronomi di Kerala, membuat model langit yang canggih atau orbit planet sebelum revolusi eliptika Kepler. Sebelumnya, pada abad 6 dan 7 Masehi, para saintis India memperkenalkan konsep-konsep matematika penting yang dimanfaatkan para saintis Arab dan Muslim.
Aryabhata. Di Aryabhatia memperkenalkan beberapa fungsi trigonometri dan dasar tabel trigonometri serta teknik prosedur matematika pada abad ke-7. Brahmagupta menjelaskan bagaimana 0 digunakan sebagai angka desimal dan penguat tempat. Sistem angka 0 hingga sampai 9 digunakan para saintis Arab Muslim dimulai dengan Al-Khawarizmi sebagai angka Arab. Sesudahnya digunakan hampir universal dikenal sebagai sistem Arab Hindu Arab. Sains zaman pertengahan abad ke-6 pertengahan abad ke-16 Masehi. Peradaban Tiongkok juga membentang selama beberapa ribu tahun mencapai zaman pertengahan. Ketika mulai berhubungan dengan peradaban lain, pertama-tama dengan peradaban Arab Muslim, lalu dengan peradaban Barat. Para saintis Tiongkok mendapat banyak penemuan luar biasa dan memberikan kontribusi untuk sains dan teknologi, termasuk kompas, kertas, karet, roket, dan lainnya. Sementara 0 tak digunakan sebagai angka jumlah tersendiri, 10 dianggap suatu jumlah, dan pada abad ke-1 Masehi, angka negatif dan pecahan mulai dipakai. Belakangan, para ahli matematika Tiongkok mengembangkan teknik untuk menghitung pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat lebih besar lagi untuk menjawab soal linier, kuadrat, dan kubik. Di aljabar dan geometri juga dikenal sebagai terjadi perkembangan. Di astronomi, pengamatan di Tiongkok adalah rangkaian sinambung terpanjang pengamatan berbagai fenomena termasuk gerhana, bintik matahari, komet, dan supernova. Yang paling dikenal pada 1054 menghasilkan apa yang kini tampak sebagai nebula kepiting. Ahli-ahli astronomi Tiongkok juga piawai dalam menghitung posisi planet dan tanggal gerhana. Tak lama sesudah muncul di panggung dunia, Islam menghasilkan zaman keemasan pengetahuan dan sains berlangsung selama seribu tahun. Para ahli sejarah berkomentator menunjukkan berbagai faktor yang menjelaskan ledakan kegiatan itu. Al-Quran yang mendorong Muslim memberikan ayat-ayat Allah di langit dan menyelidiki bumi untuk mencari pengetahuan. Hadis yang meninggalkan posisi orang berilmu sampai ibadah, sholat, puasa, aturan dan transaksi keuangan yang diwajibkan kepada umat Muslim. Waktu sholat, arah kiblat, pembuatan kalender Islam untuk acara-acara keagamaan dan keperluan sipil, penghitungan zakat, pembagian tanah harta waris, semuanya melakukan astronomi dan trigonometri dan aljabar. Ketika Al-Khawarizmi menulis buku aljabarnya yang bersejarah, kitab Aljabar wal Muqabalah, dia membukanya menggunakan kata-kata berhubungan erat dengan kebutuhan keagamaan umat Islam. Kecintaan kepada ilmu yang Allah anugerahkan kepada Imam Al-Ma'mun telah mendorong saya menulis karya singkat, membatasinya kepada apa yang paling mudah dan berguna dalam hitung, seperti yang selalu dibutuhkan orang dalam perkara waris, pembagian, gugatan hukum, dan perdagangan, serta urusan mereka satu sama lain. Satu contoh yang diberikan adalah perempuan yang meninggal dan mewariskan hartanya ke suami, serta anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Menurut aturan waris Islam, Al-Wazirisme kemudian menunjukkan bahwa masalah itu bisa diubah menjadi persamaan aljabar dan penghitungan sederhana memungkinkan kita mengetahui bagian tiap orang. Dia lalu menunjukkan bahwa soal-soal yang lebih rumit, termasuk penentuan zakat, bisa dijawab dengan cara yang sama. Para ahli sejarah dan komentator juga menunjukkan budaya sains yang di kemudian kaum muslim ketika memasuki tempat-tempat seperti Mesopotamia dan lembah sungai Nil dan menemukan sistem irigasi canggih, pengetahuan kompleks mengenai kehidupan, dan keahlian teknik canggih dalam kriya tekstil, kulit kaca, dan logam. Sesudah berinteraksi dengan para sarjana penelitian negeri umat Islam, cara terhebat di antara ribuan saintis pada zaman keemasan dan peradaban Islam, diakui sebagai salah satu orang pembangunan pertama metode sains yang sering digunakan. Ibnu Haisam juga dikenal sebagai bapak optika, dengan yang bukan hanya menunjukkan dengan tegas bahwa penglihatan dan hasil cahaya memasuki mata. Barangkali bidang yang paling lama aktif dalam zaman keemasan sains Islam adalah astronomi. Peradaban Islam mendirikan observasi observatorium mengagumkan selama 8 abad dan banyak tempat dari Turki sampai India, termasuk di Maghreb, di mana salah satu observasi yang terdiri hanya selama 30 tahun menghasilkan sekolah astronomi besar zaman itu, dan Samarkand, di mana ada satu alat berada tanah dengan jari-jari sepanjang 40 meter. Ahli astronomi terkenal dengan di bidang lainnya.
sains modern atau pertengahan abad ke-16 hingga sekarang. Universitas di Eropa yang baru didirikan dengan kurikulum terbuka dan peninjauan atas filsafat dan sains bersama teologi dan seni memberikan hasil yang mengubah sejarah dunia. Renaissance dan revolusi sains, pencerahan dan keberkalangan revolusi industri semua bisa ditelusuri balik ke perubahan pendidikan dan intelektual tersebut. Revolusi sains secara umum dianggap bermula pada 1543 ketika Copernicus menerbitkan bukunya yang mengubah paradigma The Revolution, di mana dia berargumen berdasarkan teori pengamatan bahwa matahari mestilah pusat dunia, maka bumi bukan bumi. Dengan demikian membuat bumi menjadi sekarang planet dan manusia tak lagi menjadi pusat alam semesta yang dia jadikan sebagai pergeseran kecil. Posisi bumi sebenarnya adalah gempa besar sains intelektual dan bukan teologis. Lalu pada abad ke-17 terjadilah pelembagaan sains dengan pembentukan Akademi Sains. Perkumpulan para ahli sains tingkat tertinggi menyediakan forum untuk membahas gagasan-gagasan baru. Yang pertama barangkali paling terkenal adalah Royal Science dan pada abad ke-19 juga terjadi profesionalitas sains, yaitu kemunculan saintis yang orang karir hidupnya ditujukan untuk riset sains. Lalu gagasan evolusi spesies dengan ciri-ciri yang berubah seiring waktu telah dibahas sejak zaman dahulu. Dua terobosan penting lain dalam biologi terjadi pada abad ke-19, perumusan teori sel oleh Theodor Schwann dan Matthias Sendel pada tahun 1838. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.